Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, Rizky Fadilah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika part kedua. Oke, di gerbang logika part kedua ini kita akan membahas tentang soal gerbang logika. Oke, langsung saja kita ke soalnya aja ya. Kira-kira biasanya di gerbang logika itu soalnya seperti ini ya. Yang pertama itu kita disuruh untuk membuat rangkaian digital dengan 3 inputan dan kombinasi 2 gerbang. Lalu pertanyaan kedua masih sama tetapi dengan level yang sedikit lebih sulit. Kita disuruh menggunakan 4 gerbang. Jadi kira-kira dalam soal logika ini bagi kita ya, bagi pelajar maksudnya, dalam artian kita sebagai pelajar informatika bukan sebagai anak elektro ya. Jadi sebenarnya ada banyak soal yang lebih sulit daripada ini. Tapi kalau untuk pemula ya, bagi kita yang pemula yang sebenarnya jarang dipakai, tapi kita wajib untuk mengetahui apa itu gerbang logika dan bagaimana cara menerapkannya gitu. Jadi ini hanya soal yang mendasar ya, jadi nggak terlalu sulit-sulit banget gitulah. Nanti kita belajar satu soal lagi lah selain 2 soal ini. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu soal gerbang logika ini ya. Oke, jadi yang pertama itu buatlah rangkaian digital dengan 3 inputan dan kombinasi 2 gerbang. Nah, cara pertama agar kita bisa menjawab pertanyaan ini adalah kita menyiapkan 3 inputan terlebih dahulu ya, seperti yang ada di soal. Jadi kita tulis dahulu 3 inputannya. Nah, di sini saya menggunakan inputan A, B, dan C ya. Nah, setelah itu kita langsung aja buat si gerbang logikanya. Agar 3 gerbang logika ini bisa kita pakai semua. Itu gimana sih caranya? Ya sebenarnya bebas sih. Kita mau pakai logika AND, OR, not OR dan sebagainya itu terserah kita. Jadi di sini tuh kita cuman disuruh untuk membuat rangkaian digital dengan 3 inputan dan kombinasi 2 gerbang. Jadi di contoh ini saya menggunakan gerbang N aja lah ya. Di sini saya menggunakan gerbang N. Kita gambar aja di sini gerbang N ya. Kita gambar gerbang N. Nah, jadi ini adalah kombinasi satu gerbang dengan 3 inputan. Dia akan menghasilkan satu buah output ya. Dalam gerbang logika itu pasti hanya menghasilkan sebuah output. Entah itu true ataupun false ya tergantung inputannya apa dan gerbang logikanya apa, seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita masukin gerbang logika yang kedua. Untuk yang kedua ini kita bebas ya, kita mau pakai N lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai N lagi itu masih menggunakan satu gerbang ya, belum 2 gerbang. Nah, biar kita menggunakan 2 gerbang, kita harus menggunakan gerbang yang berbeda dari gerbang yang awal ini ya. Kita akan menggunakan N di sini. Jadi biar beda kita menggunakan gerbang yang berbeda dari logika N ini. Itu bisa OR, not AND, XOR, XNOR dan sebagainya itu boleh. Yang penting bukan N lagi kita. Oke, di sini saya menggunakan logika OR aja lah ya. Jadi kita tulis aja lah langsung logika OR ini. Nah gini, seperti yang saya kasih tahu kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Kalau logika OR itu minimal kita menggunakan 2 inputan. Nah, oleh karena itu di sini kita memerlukan sebuah inputan lagi. Kita buat sebuah inputan N lagi ya di sini, di bawahnya sini. Jadi kita buat aja langsung di sini Oke. Nah, kalau dia sudah memenuhi syarat yaitu untuk logika N ini minimal 2 inputan, barulah dia bisa menghasilkan sebuah output seperti ini. Gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, yang namanya gerbang logika itu pasti memiliki
satu atau lebih inputan, lalu sebuah inputan seperti ini. Nah, untuk si logika OR ini kita harus menggunakan minimal 2 inputan ya. Kenapa? Ya karena biar OR ini bisa kita gunakan gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, di sini kita setelah membuat sebuah rangkaiannya, kita juga harus menggunakan rumusnya ataupun rumus sederhananya gitulah ya. Seperti yang saya bilang kemarin kan, kalau di gerbang logika ini kita membuat gambarnya. Gambar itu dapatnya dari mana? Dari rangkaian si ABC ini, si inputannya. Kita rangkai sedemikian rupa biar bisa menghasilkan sebuah output seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja. Di sini kita tulis terlebih dahulu hasil dari si logika N ini apa sih hasilnya. Nah, kalau dilihat dari inputannya itu adalah A, B, dan C. Kalau N kemarin itu kan kali ya. Kalau N itu kan kali, berarti hasil dari A, B, dan C ini jika kita menggunakan logika N, berarti hasilnya adalah A dikali B dikali C. Begitupun yang di bawahnya. Karena sama, maka hasil outputannya juga sama. A dikali B dikali C seperti ini. Nah, setelah itu A dikali B kali C yang atas dengan ABC yang bawah itu kita masukkan ke dalam logika OR. Nah, kalau logika OR kan kita menggunakan hasil outputannya kira-kira seperti ini. A dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali C seperti ini. Nah, ini adalah hasil 3 inputan dengan kombinasi 2 gerbang. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang kedua. Kira-kira soalnya seperti ini. Buatlah rangkaian digital dengan 3 inputan dan kombinasi 4 gerbang. Di sini kita menggunakan 4 gerbang ya, bukan 2 gerbang lagi. Caranya seperti kayak yang tadi. Pertama kita siapkan inputannya dulu, 3 inputannya, jangan lupa 3 inputan di sini kita tulis. Nah, kali ini kita menggunakan inputan X, Y, dan Z. Sama aja sih dengan ABC. Ini cuman variabel awalnya aja. Variabel X, Y, dan Z seperti itu. Oke, setelah itu kita buat rangkaiannya satu persatu ya. Di sini X-nya dulu. Oh ya, di sini kenapa saya menggunakannya arah ke bawah, nggak ke kanan kayak tadi? Supaya kita lebih enak aja kalau kita mau pakai 2 gerbang atas dan bawah, 3 juga bisa, 4 juga bisa, terserah. Yang penting ini tuh ke bawah sampai tak hingga gitulah ya. Istilahnya ini adalah kabelnya gitu. Nah, oke, setelah kita memiliki kabel dari setiap variabel, kita tinggal membuat gerbangnya aja. Kita buat satu persatu. Yang pertama kita X-nya dulu ya. Untuk X ini kita menggunakan not aja lah ya. Kita notkan si X-nya ini. Kita notkan jadinya seperti ini. Nah, not X gitulah ya. Ataupun negasi X gitu. Nah, setelah itu kita Y-nya ini mau kita apain? Yang Y ini kita buat biasa aja. Terus yang Z juga kita buat biasa aja seperti ini. Di sini kan kita sudah memiliki sebuah gerbang, yaitu gerbang NOT di sini ya. Nah, habis itu kita mau buat berapa gerbang? 4 gerbang lah ya. Kalau kita membuat 4 gerbang kan nggak mungkin kita di sini kita pakai NOT, AND, OR, terus NOT OR gitu lurus, itu kan nggak bisa. Kenapa? Karena di gerbang di sini, jika kita memasukkan sebuah gerbang di sini, maka dia hanya menghasilkan sebuah output. Nah, makanya itu kita harus memiliki lebih dari 2 inputan atas dan bawah seperti itu. Jadi kita buat aja lah supaya teman-teman bisa lebih paham. Yang pertama kita buat untuk variabel X dulu. Variabel X yang bawah. Variabel X yang bawah di sini kita menggunakan X biasa aja lah ya, tanpa menggunakan not. Nah, untuk Y dan Z-nya kita menggunakan not semua. Kenapa? Ya biar biar kebalikan dari X, Y, Z di sini ya. Kalau di sini kan X-nya doang yang negasi. Tetapi kalau yang bawah yang enggak negasi itu cuman X. Jadi kira-kira seperti inilah.
Oke, seperti ini. Nah, habis itu barulah kita kasih di sini gerbang-gerbangnya. Di sini mau kita kasih gerbang apa, yang di bawah juga mau kita kasih gerbang apa, terserah. Kalau saya punya saran sih, di sini kita menggunakan OR dan di bawah kita menggunakan AND. Kenapa? Ya biar beda aja, biar kita memenuhi persyaratan yang ada di soal gitu. Di sini. Jadi yang di atas kita menggunakan OR kayak gini, lalu yang bawah kita menggunakan AND seperti ini. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 jenis gerbang ya, yaitu NOT, OR, dan AND. Nah, tinggal kita satuin si OR di sini dan si AND di sini, kita satuin. Nah, kita ketemu di sini. Nah, di sini kita mau isi apa? Kita mau isi XOR, XNOR, NOT OR ataupun NOT AND, ya terserah kita. Kalau saya pribadi sih lebih suka dengan si NOT AND gitu ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuman seneng aja. Jadi di sini kita kasih NOT AND aja lah ya. Kita kasih NOT AND di sini. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau NOT AND di sini kita di ujungnya itu kita kasih tanda buletan di sini ya. Kayak apa gitu. Astagfirullah. Oke, langsung lanjut aja. Oke, di sini kita sudah memiliki 4 gerbang ya, yaitu yang pertama itu gerbang NOT, di sini OR, AND, dan di sini NOT AND. Jadi totalnya sudah 4. Nah, kalau udah seperti ini, barulah kita isi bentuk dari si variabel x, y, z ini. Yang pertama kita negasikan semuanya aja. Yang di sini negasi x, di sini negasi y, dan di sini negasi z. Nah, setelah itu kita hitung yang x, y, z yang atas, yang OR ini ya. Jadi yang OR ini kira-kira hasilnya seperti ini. Negasi x plus y plus z. Nah, setelah itu yang n di bawah itu kita dikali ya, karena logika n. Logika n itu selalu dikali. Jadi x dikali negasi y dikali negasi z. Nah, setelah itu kita satuin menggunakan NOT AND di sini. Nah, kalau kita satuin kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kita kasih dalam kurung. Jadi kita notkan di sini ya. Kalau not kan kita menggunakan kali. Jadi di sini kita kali, antara atas dan bawah itu kita kali. Setelah itu kita negasikan semua. Jadi di sini kita taruh dalam kurung, lalu negasi di luarnya. Jadi ini adalah hasil dari gerbang logika yang sudah kita rangkai tadi ya. Yang terdiri dari negasi, OR, NOT, dan juga NOT AND seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk soal dasar untuk merangkai sebuah gerbang logika. Nah, ini adalah soal-soal gerbang logika yang kita disuruh untuk menyusunnya, kayak gitu ya. Jadi cara menyusun gerbang logika itu kira-kira seperti ini. Nah, apakah soalnya cuma kayak gini-gini doang? Ya tentu enggak sih. Sebenarnya di gerbang logika ini khususnya kita diwajibkan untuk mengetahui bagaimana menyusun sebuah variabel yang ada di sini. Ini disebutnya variabel ya. Kita itu disuruh membuat gerbang logika dari susunan antar variabel seperti ini. Jadi contohnya ini kan dalam kurung negasi x plus y plus z, tutup kurung dikali, buka kurung x dikali negasi y dikali negasi z, tutup kurung, lalu kita negasikan semua. Nah, itu kira-kira menggambarnya seperti ini hasilnya ya. Jadi untuk teman-teman bisa lebih paham, kita langsung aja ke contohnya ya. Contoh yang kita disuruh untuk menentukan rangkaian logikanya seperti ini. Buatlah gambar rangkaian gerbang dari F sama dengan buka kurung, dalam kurung lagi X dikali Y ditambah X inverse ataupun negasi X dikali negasi Y, tutup kurung, lalu dikali dengan Z. Nah, setelah itu kita negasikan seperti ini ya. Nah, lalu ada variabel lagi ditambah
buka kurung, negasi Y plus Z, tutup kurung. Jadi sebenarnya ya soalnya cuman gini-gini aja lah ya. Kita itu disuruh untuk memahami rangkaian gerbang logika, gambarnya seperti apa. Lalu kalau kita mendapatkan rangkaian seperti ini, itu gerbang logikanya seperti apa gitu lah ya. Kira-kira soalnya cuman itu aja sih ya. Oke, kita langsung rangkai aja si persamaan F ini ya. Kita langsung rangkai. Pertama kali sama kayak yang tadi, kita siapkan dulu variabel-variabelnya. Di sini kan ada 3 variabel nih, X, Y, dan juga Z. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan 3 variabel juga. Kita siapkan X, Y, dan Z seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini ya, kita lihat dulu yang ada di paling dalam kurung terlebih dahulu ya. Ngomongnya nggak susah. Yang penting gini, yang ada dalam kurung itu kita kerjakan terlebih dahulu lah. Intinya gitu. Di sini kan yang paling dalam kurung itu kan X dikali Y ditambah X aksen dikali Y aksen. Kita siapkan dulu di sini ya. Kita siapkan set. Lalu X aksen Y aksen. Ntar dulu. Kalau kita lihat-lihat di sini ya, di sini kan X dikali Y ditambah negasi X dikali negasi Y. Ini sama persis dengan XNOR ya. XNOR yang kemarin, yang kita pelajarin kemarin. Untuk XNOR itu kan gambarnya seperti ini ya, sama persis lah. Cuman kalau yang kemarin itu kan negasinya kita di awal. Nah, tapi di sini kita di akhir. Negasi X dikali negasi Y-nya itu di akhir. Kalau kemarin kan di awal. Itu sebenarnya sama aja ya teman-teman, sama aja. Jadi di sini kita tulis XNOR aja ya, supaya kita lebih gampang dan lebih cepat untuk menyelesaikan rangkaian gerbang logika ini. Jadi kita tulis aja di sini XNOR. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau XNOR ataupun NOT ujungnya kita selalu kasih buletan, nggak perlu segitiga lagi. Itu bisa kita singkat atau bisa kita ringkes dengan cara kita kasih buletan di ujung seperti ini. Oke, setelah itu ini kan sudah ketemu nih yang ada paling dalam kurung. Nah, habis itu kita hitung yang dalam kurung yang awal dulu. Kenapa? Ya supaya lebih enak aja. Habis kita ngerjain yang paling dalam di sini, kita ngerjain yang di sampingnya gitu ya. Di sini Z. Nah, di sini kan semuanya ini X dikali Y ditambah negasi X dikali negasi Y itu semuanya dikali dengan Z. Jadi kita cuman perlu menyiapkan sebuah variabel Z di sini ya. Nah, habis itu kita kalikan. Nah, kita kalikan berarti kita menggunakan apa? Kita menggunakan N ya. Kalau N itu pasti kali. Nah, tapi di sini kita lihat ada negasinya di sini ya, di luar dalam kurung. Maksudnya semuanya itu kita negasikan. Nah, karena di sini ada negasi, maka kita menggunakan not N di sini. Nah, kalau udah ketemu, yang awal ini sudah ketemu semua, maka kita tinggal menghitung ataupun menyelesaikan gerbang logika yang di akhir di sini. Y aksen plus Z di sini. Jadi untuk variabel Y-nya di sini kita menggunakan negasi ya. Kita negasikan aja si variabel Y-nya. Nah, di sini sudah kita temukan negasi Y. Habis itu negasi Y dengan variabel Z. Variabel Z di sini kita tarik aja. Nah, setelah itu kita plus. Kalau plus itu kita berarti menggunakan apa? Berarti kita menggunakan logika OR di sini ya. Kalau OR itu selalu plus. Nah, setelah itu kalau udah seperti ini, kita jumlahkan antara variabel yang atas dan juga variabel yang bawah di sini. Kalau di sini menggunakan penjumlahan, berarti kita di sini menggunakan logika apa? Berarti di sini kita menggunakan logika OR ya. Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa kita susun lagi satu persatu hasil dari persamaan gerbang logikanya ya, satu persatu ya, ingat ya. Yang pertama yang ada paling dalam kurung tadi ya, yaitu X dikali Y plus negasi X dikali negasi Y. Kita tulis di sini. Lalu negasi Y di sini. Nah, setelah itu
Kita tinggal tulis aja hasil dari persamaan atas dan persamaan bawah ya. Persamaan atas itu kan yang sebelah sini semuanya. Lalu yang bawah itu yang sebelah kiri di sini. Seperti ini. Oke, setelah itu barulah kita satuin semuanya menggunakan tanda plus. Kalau tanda plus kan sesuai ya. Di sini kita menggunakan OR, berarti tandanya plus di sini seperti ini. Oke, kira-kira seperti itulah gambaran dari soal-soal tentang gerbang logika. Jadi kalau teman-teman ada sebuah pertanyaan ataupun sebuah persoalan yang teman-teman belum paham tentang gerbang logika ini, silahkan teman-teman tanyain di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang peta Carnot. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan tekan tombol like jika teman-teman suka mengenai video ini, dan silahkan teman-teman share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang udah kalian tahu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.